anak kata dan anak lembu. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, di tengah padang rumput yang luas, terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh puluhan ekor katak. Dan di antara berpuluh-puluh katak tersebut, ada satu katak bernama Ketus. Ini Ketus. Ketus adalah seekor katak yang berbadan besar dan kuat. Karena kelebihan inilah, si Ketus pun hidupnya sangat sombong sekali. Ia merasa dialah anak katak paling besar dan paling kuat di antara anak-anak katak lainnya. Dan tidak ada anak katak seumuran dia yang bisa mengalahkannya. Sebenarnya, kakaknya si Ketus ini seringkali menasihati si Ketus untuk tidak berpikiran angkuh dan sombong terhadap teman-temannya. Akan tetapi, si Ketus tidak pernah menghiraukan nasihat dari kakaknya. Singkat cerita, pada suatu pagi hari, si Ketus sedang berlatih melompat. Hop, hop. Dan di situ pula terdapat seekor anak lembu yang sedang bermain. Terlihat sekali anak lembu tersebut menghampiri ibunya untuk menyedot susunya. Anak lembu itu sangat gembira sekali. Sesekali ia berlari ke sana ke sini sambil menyergok rumput. Dan secara tidak sengaja lidah si anak lembu mengenai si Ketus. Si Ketus pun menggeram marah dan bergumam dalam hatinya, berani sekali makhluk itu mengusikku, kata si Ketus dengan marah. Sebenarnya anak lembu itu tidak bermaksud untuk mengganggu si Ketus. Hanya saja kebetulan pergerakan antara si Ketus dan anak lembu itu sama, mengakibatkan si Ketus menjadi cemas dan berusaha menyelamatkan diri. Dengan napas yang terengah-engah, si Ketus pun akhirnya sampai di tepi kolam. Melihat si Ketus yang kelelahan, teman-temannya pun tampak heran dan bertanya, "Hei Ketus, kau nampaknya lelah sekali dan mukamu pucat sekali," tanya salah satu temannya. "Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya cemas saja. Kau, lihat makhluk yang besar. Aku tidak tahu makhluk apa itu. Tapi yang jelas, dia sangat sombong sekali. Dan dia hendak menelanku," kata si Ketus kepada teman-temannya. Kakak si Ketus pun menghampirinya dan berkata, "Ketus, itu namanya anak lembu. Dan sepengetahuanku, anak lembu itu tidak jahat. Mereka memang biasa dibiarkan di padang rumput itu setiap pagi." "Kakak, kenapa kakak bisa bilang anak lembu itu tidak jahat? Aku hampir ditelannya tadi," kata si Ketus kepada kakaknya. "Tidak mungkin, Ketus. Anak lembu itu tidak makan katak ataupun ikan. Dia makannya rumput," jawab kakaknya. Si Ketus pun mulai menyombongkan dirinya. Sifat sombong si Ketus muncul dan berkata kepada teman-temannya, "Hei teman-teman, sebenarnya aku bisa saja mengalahkan makhluk itu dengan cara menggembungkan badanku. Ayo Ketus, kamu pasti bisa. Kalahkan saja makhluk itu," teriak teman-temannya. Mendengar hal itu, kakak si Ketus pun memperingatkan adiknya. "Sudahlah Ketus, kamu tidak akan bisa menandingi lembu itu. Itu sangat berbahaya. Kamu
bisa celaka nanti. Sudah berhenti. Tapi si Ketus tidak menghiraukan peringatan dari kakaknya. Ia terus saja mengembuhkan dirinya karena mendapat dorongan dari teman-temannya. Ayo Ketus, kamu pasti bisa. Sebenarnya teman-temannya ini sengaja untuk memberikan pelajaran kepada si Ketus yang sombong itu. Karena menggembung terlalu besar, si Ketus pun jatuh dan merasa seluruh badannya sakit. Ia pun perlahan mengempiskan badannya. Melihat adiknya yang jatuh, kakaknya pun berkata, "Syukurlah Ketus, kamu tidak apa-apa." Setelah itu, kakaknya pun membawa si Ketus pulang. Selama berbulan-bulan, si Ketus jatuh sakit. Dan setelah sembuh, si Ketus pun merasa menyesal karena telah menyombongkan dirinya. Sekian cerita dari saya. Kira-kira amanat apa yang bisa diambil dari dongeng ini? Betul, kita semua tidak boleh berpikiran sombong dan angkuh karena di atas langit masih ada langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita fiktif berjudul Ketika Laut Marah karya Widya Suwati. Selamat. Sudah 4 hari para nelayan tidak bisa pergi melaut. Hujan turun lebat, ombak-ombak besar, badai-badai dahsyat menandakan bahwa alam sedang murka, laut sedang marah, bahkan bintang-bintang pun tak mampu menunjukkan ini. Nelayan-nelayan miskin yang menggantung rezekinya ada hasil laut bersusah payah setiap harinya. Ibu-ibu nelayan menjual emasnya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka terpaksa. Namun selama hari-hari seperti itu ada pesta di rumah Pak. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun. Pak juga bukan orang kaya. Dia hanya nelayan seperti kita. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya untuk memasak dan menyiapkan lauk pauk untuk dibagikan kepada anak-anak kita. Supaya rengengan tangis diganti oleh wajah yang gembira. Selama ini Pak Yuslah yang menyanggupi kesulitan-kesulitan desa itu. Ini tibalah hari kelima. Pagi-pagi Ibu Yus melapor. Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau kita tetap memaksa untuk membagikan makanan, besok kita sudah tidak punya apa-apa. Belum tentu Bapak nanti sore. Pak Yus terdiam sejenak. Tubuhnya yang hitam karena terbakar sinar matahari memati. Keluar rumah, dia memandang ke arah pantai. Jauh di sana ada segumpal awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk. Tetapi dia tetap yakin dan berkata kepada istri, "Bu, tenang. Ibu siapkan saja makanan seperti biasa. Urusan besok tidak perlu dikhawatirkan." Sebagai istri yang patuh, ia langsung mengambil keranjang dan pergi ke pasar untuk menyiapkan makanan. Sementara Pak Yus di kamarnya berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah cuaca yang baik nanti petang dan malam, supaya ada cukup makanan untuk seisi desa dan para nelayan bisa memanen ikan."
Siang harinya anak-anak makan di rumah Pak Yus seperti biasa. Mereka bergembira sebab mereka sudah kenyang. Beberapa anak berterima kasih kepada Pak dan Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Seorang anak bertanya kepada Pak Yus, Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi? Ibu Yus terdiam sedih. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi dengan keyakinan, Pak Yus menjawab, tenang nak, besok kamu bisa makan di rumahmu dan semua teman-temanmu akan makan enak di rumah. Anak lelaki itu tersenyum. Ia yakin Pak Yus adalah nelayan yang berpengalaman. Jadi ia yakin bahwa di petang cuaca akan baik. Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke arah pantai dan laut. Tidak ada badai, tidak ada awan hitam, tidak ada gemuruh ombak. Semua pergi, tak menyisakan apa-apa. Yang tersisa kini hanyalah cuaca yang cerah. Dengan sigap, Pak Yus mengajak para tetangganya untuk pergi melaut. Malam itu juga, Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Singkat cerita, ketika fajar merekah, nelayan-nelayan itu telah sampai di pinggir pantai. Mereka telah berhasil menangkap ikan. Kini desa itu tak perlu risau, sebab doa Pak Yus terjawab. Nelayan-nelayan miskin itu telah mendapat rezekinya masing-masing. Tak ada lagi anak yang menangis karena kelaparan. Tak ada lagi cuaca yang buruk. Kini desa itu sudah seperti biasa. Pak Yus pun memanjatkan doa syukur. Terima kasih ya Tuhan telah menjawab doa-doa. Sekian cerita yang saya Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra Rustina dengan NIM 12421210034. Di sini saya bakal mendongeng yang berjenis fabel dengan judul Si Kancil dan Buaya. Selamat menyaksikan. Alkisah. Sebuah hutan terdapat kancil yang sangat cerdik. Ia berteman bersama hewan-hewan lainnya. Coba kita sebutin hewan apa aja sih yang ada di hutan? Buaya. Terus? Buaya. Iya, betul. Mereka semua berteman dengan kancil. Si kancil sering mencari makan di pinggir sungai. Pada suatu hari, si kancil merasa sangat kelaparan. Ia bergegas pergi untuk mencari makan ke pinggir sungai. Tetapi di pinggir sungai itu terdapat buaya yang sedang mengintai kancil. Setelah itu, si kancil adalah hewan yang sangat cerdik. Betul sekali. Kancil adalah hewan yang sangat cerdik. Ia pasti mempunyai banyak sekali ide-ide untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Si kancil membuat sebuah rencana. Ia mengambil sebuah tongkat dan selembar daun. Setelah itu, dia bergegas untuk pergi ke pinggir sungai. Dan di pinggir sungai tersebut ada beberapa buaya yang berbicara. Hei kancil, apakah kau sudah bosan dengan hidupmu hingga kau berani datang kemari? Ujar si buaya. Setelah itu, kancil menjawab pertanyaan si buaya. Dia menjawab, tidak, aku kesini untuk memberikan undangan kepada kalian sambil membawa tongkat dan selembar daun. Setelah itu,
Si buaya pun bertanya-tanya, apa maksud perkataan si kancil? Undangan apa? Kata si buaya. Lalu kancil pun kembali menjawab pertanyaan si buaya. Iya, minggu depan Raja Sulaiman akan mengadakan pesta dan kalian semua diundang di pesta tersebut. Si buaya pun terkejut mendengar perkataan si kancil. Pesta apa? Ujar si buaya. Setelah itu kancil pun juga menjawab. Iya, pesta. Minggu depan Raja Sulaiman mengadakan pesta dan di sana terdapat banyak makanan yang sangat lezat. Ada daging rusa, daging kerbau, dan juga daging gajah. Setelah itu, buaya pun tergiur. Akan tetapi, buaya takut jika ia akan ditipu oleh kancil. Ia pun bertanya, aku sudah tidak percaya lagi kepadamu. Kali ini, kau tidak akan bisa menipuku. Ujar si buaya dengan sedikit marah. Si kancil berusaha untuk meyakinkan si buaya. Tidak. Ini aku benar-benar serius, kata si kancil. Setelah itu, buaya pun berpikir, apakah si kancil benar-benar berbicara serius atau hanya sekedar yang menipu buaya. Setelah itu, buaya pun bertanya, apakah kau yakin, kancil? Si kancil pun menjawab, iya, aku yakin, kata si kancil. Setelah itu, si buaya pun berbicara. Baiklah, kalau begitu, aku percaya kepadamu kali ini. Si kancil pun merasa senang karena buaya sudah percaya kepada si kancil. Setelah itu, si kancil pun berbicara. Nah, kali ini kalian berbarislah dengan rapi. Aku akan menghitung kalian seberapa banyak buaya yang ada di sungai ini. Mendengar perkataan si kancil, buaya pun bergegas untuk berbaris dengan rapi dan menuruti perkataan si kancil. Setelah berbaris dengan rapi, buaya pun berharap bahwa mereka semoga bisa mendapatkan makanan yang sama rata. Setelah itu, si kancil pun menghitung buaya satu persatu. 1, 2, 3, ketuk. Kepala buaya aku ketuk. Setelah sampai di punggung terakhir buaya, si kancil pun lompat ke pinggir sungai. Hap! Setelah itu, si kancil pun berada di pinggir sungai. Tapi di sebelah sana ada tupai yang sedang mendengar pembicaraan si kancil dan buaya. Ia pun berkata, "Hei buaya, pesta itu sudah diadakan minggu lalu, bukan minggu depan," kata si tupai. Setelah itu, si buaya pun merasa sangat kesal dan marah karena ia merasa sangat ditipu oleh kancil. Dan si kancil pun yang tadinya hanya diam di situ dan cengengesan, bergegas untuk pergi ke pohon rambutan dan mengambil rambutan tersebut agar dia bisa makan dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama aku Nadia Nadia. Di sini aku akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah provinsi Kalimantan Barat terdapat bukit yang sangat tinggi. Di sana hiduplah seorang ibu dan juga anak sematawayangnya yang ia sangat cintai bernama Dani. Semenjak ditinggal pergi oleh sang ayah, keadaan ibu dan juga Dani sangatlah sengsara. Namun ibu tersebut dapat menyayangi Dani, dapat mengurus Dani dengan penuh rasa kasih sayang. Ibu hanya bekerja di sawah ataupun ladang milik orang lain sebagai buruh. Hal itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Dani merupakan gadis yang sangat cantik, rambutnya panjang, hitam, terurai dengan indah. Namun di balik kecantikannya itu, sifat kecantikannya tidaklah sama. Ia merupakan gadis yang sangat manja, keras kepala, dan segala hal yang ia inginkan haruslah terwujud. Pada suatu hari, ibu mengajak Dani untuk
diajak bekerja di sawah. Nah, ibu perlu bantuanmu, nak. Maukah kamu membantu ibu bekerja di sawah? Ibu, aku bekerja di sawah. Tidak mungkin lah. Sawah itu kotor dan juga jijik. Nanti kukuku yang cantik ini tidak akan cantik lagi lah, Bu. Hati ibu begitu sedih. Namun, ibu bertanya kembali kepada Darmi. Nah, apakah kamu tidak mau hanya sekedar kasihan kepada ibumu, nak? Ibu, sudah kubilang, Bu, sawah itu kotor. Aku tidak bisa bekerja di sana. Bekerja di sawah itu hanya cocok untuk ibu. Ibu sudah jelek, keriput, tidak ada yang bisa diperbaiki dari penampilan ibu, kan? Hati ibu begitu sedih mendengar perkataan sang anak. Lalu ia pergi sendiri untuk bekerja kembali. Setelah ibu selesai bekerja di sawah, ibu kembali ke rumah dan Darmi pun menghampiri ibu. Ibu, mana hasil upah hari ini? Nah, ibu sudah tidak punya lagi uang. Hasil kerja ini untuk makan kita, nak. Bagaimana kita nanti makan? Ibu, aku itu harus terlihat cantik lah, Bu. Bedak yang aku punya itu sudah habis dan aku harus membelinya kembali. Tapi, nak, ibu tidak punya lagi uang. Bagaimana kita makan nanti? Lalu aku harus bagaimana, Bu? Namun hati sang ibu tetap saja memberikan upah itu kepada Darmi. Nah, beginilah, Bu. Harusnya ibu tuh dari tadi memberikan uang aku seperti ini. Lalu Darmi dan ibu bergegas membeli apa yang Darmi inginkan. Namun saat di perjalanan, Darmi tidaklah mau berjalan bersama ibu. Ibu harus berjalan berada di belakang Darmi. Saat ia berjalan, Darmi bertemu dengan seorang pemuda. Hai gadis cantik, siapakah pemuda yang berada di belakangmu itu? Apakah dia itu ibumu? Darmi merasa kesal atas pertanyaan itu. Tidak mungkinlah dia ibuku. Memang kami pantas menjadi seorang ibu dan juga anak. Dia adalah pembantuku. Hati begitu tersambar petir. Hati ibu sangat menangis mendengar perkataan Darmi. Namun ibu berusaha menahan amarahnya. Lalu ibu dan juga Darmi kembali berjalan. Tapi tidak lama kemudian, Darmi bertemu lagi dengan pemuda yang lainnya menanyakan hal yang sama. Hai gadis manis, siapakah wanita yang berada di belakangmu itu? Dari tadi kulihat dia memintaimu saja tuh. Hati Darmi begitu sangat sakit dan juga ia berusaha menjawab. Maksud kamu apa bertanya seperti itu? Dia adalah budak. Memang kami pantas menjadi seorang ibu dan juga anak. Hati ibu tidak bisa tertahan lagi karena kesakitan perkataan sang anaknya. Akhirnya sang ibu berhenti di pinggir jalan dan berdoa. Ya Tuhan, hamba mohon kepadamu ya Tuhan. Begitu sakit hati hamba atas perlakuan sang anak. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah azab yang setimpal kepadanya. Kabulkanlah doa hamba ya Tuhan, tolong hamba. Seketika langit berubah menjadi mendung dan juga hujan. Petir berhamburan di seluruh penjuru langit. Dan Darmi bertanya dan juga berteriak, "Ibu, ada apa ini?" Tubuh Darmi perlahan menjadi kabur. "Tolong aku, Bu. Ada apa denganku, Bu? Badanku sangat kaku, tidak bisa digerakkan, Bu. Tolong aku." Permohonan maaf itu sudah tidak bisa dikabulkan. Segala azab yang menimpa pada Darmi sudah tidak bisa diberikan ampun lagi. Lalu tubuh Darmi dari ujung kaki hingga ujung kepala berubah menjadi batu yang sangat keras. Sekumpulan orang yang berada di sana menyaksikan
kejadian tersebut. Lalu saat sekumpulan orang tersebut menyaksikan, berusaha melihat itu dengan tenang, tiba-tiba langit menjadi cerah, terang menderang seketika, dan juga para sekumpulan orang